Salli ala Sayyidina Muhammadin Nuril Zati Bisa'il Asma'i wa Sifat Allahu hadiri, Allahu hadiri, Allahu syahidun alayya Allahu mu'ayin, Allahu mu'ayin, Allahu bikulli syahidin. Yang mulia Guru Agung Pemerasan Abah Anom Syekh Ahmad Sayyidul Wafat Datul Amin Ashabal Fadilah As-Satib Ustazat Mubaligin Mubaligoh Para ulama Imam Muhammad Yusuf Sayyidul Baik Nanti Ustaz Haji Zakaria beserta Haji Usman dan seluruh keluarga besar beliau dimanapun berada, juga ikhwan akhwat mereka qadariyah dan sanadiyah sebuah pesantren Asriyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan curahan dan nikmat yang Allah berikan kepada kita melalui nikmat Islam, iman, ihsan, sehat, walafiat. Allah berikan kekuatan dan kemampuan kepada kita sehingga pada kesempatan malam hari ini kita sama-sama dikumpulkan di tempat yang mulia di majelis yang agung, yaitu majelis manaqibnya Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrahu. Salawat beserta salam senantiasa tetap terlimpahkan kepada junjungan Allah baginda Rasul Muhammad Rasulullah SAW, pada keluarga beliau, para sahabat serta oleh Allah dan umatnya hingga yaumul kiamat. Hadirin ikhwan wal akhwat kaum muslimin wal muslimat, hadarallah wa iyyakum ajma'in. Perjalanan kehidupan manusia yang kita arungi saat sekarang ini, bil khusus kita sekarang berada di fase akhir zaman. Fase akhir zaman ini luar biasa, Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memperlihatkan kekuasaan dan kewenangannya. Bil khusus kepada mereka-mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mereka-mereka yang beriman kepada Allah tetapi banyak keimanannya itu goflah atau lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa orang beriman tapi goflah lalai kepada Allah Subhanahu wa taala? Bisa Pak? Karena kalau kita lihat definisi dari iman itu, al-iman huwa tasdiqun bil qalbi wa qawlun bil lisani wa amal bil arkan. Jadi iman itu dalam kalbunya punya ketetapan, membenarkan dari apa? Dari aqwal bil lisani, dari apa yang dia ucapkan. Dari dua hal ini, antara tasdiqun bil qalbi, membenarkan, menguatkan, mengiyakan dalam kalbunya, dari apa-apa yang aqwal bil lisan, yang dia ucapkan dengan lisan, berupa apa? Wa amal bil arkan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan apa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya? Yaitu dalam bentuk perilaku dan perbuatan, akhlakul karimah, sosialisasi, toleransi, baik dalam lingkungan masyarakat, keluarga, agama, dan negara. Nah, hadirin rahimakumullah, Allah sudah sangat jelas memberikan fasilitas kepada kita agar kita bisa menjaga keutuhan dari fitrah dan ma'rifat ruh menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan fasilitas apa? Yang pertama, kewenangan Allah. Tanpa ada kewenangan daripada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang menjadikan keinginan kita, munajat kita, tidak akan bisa terrealisasi dengan apa yang diharapkan oleh kita. Lalu yang kedua, Allah kirimkan utusan. Siapakah mereka-mereka yang dikirimkan oleh Allah sebagai utusan? Ya tentunya mereka-mereka orang-orang yang dipilih oleh Allah. Bil khusus yang paling utama di sini adalah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga itu adalah petunjuk dari Allah, bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Kepada mereka-mereka yang meyakini bahwa Allah sebagai Sang Khalik dan Nabi Allah baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasulnya, sebagai utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang keempat adalah tuntunan bimbingan ajaran atau agama yang benar. Ini sering sekali kita dengar
bahkan mungkin sudah tidak asing lagi dengan kita, yaitu apa? Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Makanya intinya yudhhiruhu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Jadi yang pertama itu adalah kewenangan Allah, yang kedua Rasulullah utusan Allah, yang ketiga al-huda petunjuk bimbingan arahan Allah, yang keempat dinil haq agama, ajaran tuntunan yang benar. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah kewenangan Allah. Kewenangan Allah itu adalah, kalau bahasa akademisnya, bahasa sederhananya adalah legalitas. Legalitas apa? Legalitas dari iman dan takwa kita kepada Allah, legalitas amal yang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda-beda. Kalau legalitas iman itu tadi yang disebutkan, legalitas iman dan takwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Legalitas imannya tadi, kalbunya membenarkan dari apa yang diucapkan dalam lisannya dan membentuk karakteristik sifat dan sikap yang baik. Makanya diterima di setiap kalangan, ya, baik mereka-mereka yang masih dalam satu komunitas atau mereka-mereka yang di luar dari komunitasnya, gitu. Itu iman. Dan yang kedua takwa. Ini yang sering kita dengar setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat sering kita dengar nih, ya, pada saat sholat Jumat. Ya, dan itu termasuk dalam salah satu rukun khutbah. Ya, kalau tadi sampaikan itu maka tidak sah salat Jumatnya. Apa itu? Wasiat takwa umum didengar oleh saya pribadi, dan insya Allah mungkin sama penentara dengan hadirin rahimahumullah. Tapi menyampaikan bertakwalah kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala macam larangannya. Itu yang saya dengar. Ya gitu ya. Nah, timbul sebuah pertanyaan dari Mustawi, terutama dalam diri saya. Bagaimana kita bisa melaksanakan perintah Allah dan bagaimana kita bisa meninggalkan larangan Allah? Nah, ini bukan sering, tapi mungkin belum pernah saya dengar. Walaupun memang itu tidak termasuk dalam salah satu syarat untuk menjelaskan. Pokoknya yang namanya sholat Jumat, kalau kita menyampaikan apa juga, mengerti, nggak ngerti, paham, nggak paham. Yang penting tidak keluar, tidak kurang dari rukun khutbah, sah-sah saja. Tetapi ini penting Pak, perlu kita ketahui bahwa ini adalah salah satu bentuk modal utama kita, fondasi dasar utama kita, karena tujuan akhir kita, ending kita itu akan kembali ke alam akhirat. Pulang kampungnya kita, mudiknya kita itu ke alam akhirat. Alam akhirat itu alam yang terakhir. Kalau dibilang alam terakhir berarti ada alam-alam sebelumnya, ya. Kalau dibilang alam terakhir berarti ada alam-alam sebelumnya. Iya, Syekh Abdul Qadir Jailani kata dalam kitab Sirul Asrar, dalam muqaddimah beliau menyampaikan itu ternyata alam itu ada 4 lapis. Yang pertama alam lahut, yang kedua alam jabarut, yang ketiga alam malakut, yang keempat alam mulki. Saya tidak akan membahas 4 alam itu, karena kalau dibahas satu aja sampai subuh gak bakal kelar. Dan itu juga antara dua, paham gak paham. Bisa jadi saya yang menyampaikan gak paham, mustami yang mendengarkan ada juga paham. Jadi tolong kosong nyari bunyinya saya. Nah, inti 4 lapis alam itu, ya, adalah apa? Alam rohaniah. Yang kedua itu adalah alam ruhiyah. Nah, di alam rohaniah ini kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diciptakan masih berupa rohani. Namanya alam lahut. Nah, di situ diciptakan kita roh yang bakal jadi manusia. Dan di situ oleh Allah diberikan sebuah MOU, perjanjian. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Nah, start dari situ sampai sekarang Allah pertemukan, Allah tempatkan ruh di dalam jisim kita, di dalam jasad kita, bersatu antara rohani dengan jismani, diturunkan ke alam dunia, alam sekarang. Ini pertama alam arwah, kedua alam dunia, nanti alam barzakh, sampai kita nanti ke alam akhirat. Itu umumnya. Makanya Syaikhul
Al-Qadir Jailani Qadasirul menyebutkan 4 lapis alam secara hakikat dari proses perjalanan ruhaniah atau safari rohani. Umum bahasa untuk bisa lebih mudah dikenal lagi, alam arwah, alam dunia, alam akhirat, gitu. Nah, itu semua adalah proses perjalanan ruhaniah atau safari ruhani yang intinya adalah kita semua akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala seperti halnya semula kita diciptakan oleh Allah di alam arwah dengan perjanjian tentang Sang Khalik yang disampaikan kepada kita sebagai makhluknya, siapa yang menjadi Rabb kalian? Kita menjawab, bala sahibna. Nah, karena sudah ada kesaksian di hadapan Allah ketika masih di alam arwah, ya, maka ruh itu yang ada di dalam badan kita ini, yang bikin kita bisa hidup sekarang, itu harus bisa terjaga keutuhan fitrah atau suci dan kema'rifatannya atau mengenalnya, ya'arafunya dia kepada Allah. Karena di situ bahasanya bala sahibna, ya kami menyaksikan. Berarti di alam arwah ketika itu ruh kita itu menyaksikan Allah dan terjadi dialog keruhanian antara kita makhluknya dengan Allah sebagai Sang Khalik. Dan ini pun terjadi di kalangan waliullah. Siapa? Syekh Ahmad Kanji dengan Syekh Abdul Qadir tadi dibaca. Bagaimana proses itu bisa terjadi? Proses itu bisa terjadi